Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah menurunkan hidangan dari langit untuk putrinya Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri adalah salah seorang tokoh sufi dari wilayah Ikhmim di Mesir. Nama lengkapnya adalah Abu al-Faid Thauban bin Ibrahim al-Misri. Di samping dikenal sebagai seorang sufi, Zunnun juga merupakan salah seorang ahli kimia dan memahami tulisan-tulisan Mesir kuno. Keahliannya dalam bidang yang terakhir inilah yang kemudian membuat Zunnun banyak terlibat di dalam dunia sastra. Semasa hidupnya, Zunnun banyak melakukan perjalanan ke berbagai daerah di wilayah Arab, termasuk Syria. Kendati ia memiliki tingkat ilmu yang cukup tinggi, ia tak segan-segan mendatangi beberapa guru untuk belajar agama. Kiprahnya di bidang penyebaran agama membuat Zunnun pernah ditangkap dan dipenjarakan di kota Baghdad sekitar tahun 829 Masehi atau 204 Hijriah. Penyebabnya adalah ia dituduh sebagai dalang yang menyebarkan bid'ah di dalam agama Islam. Akan tetapi penangkapan itu tak berlangsung lama karena tuduhan tersebut dianggap tidak terbukti. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Zunnun al-Misri memiliki seorang anak perempuan yang sangat soleh seperti ayahnya. Ketika putrinya itu masih berusia sangat belia, Zunnun pernah mengajaknya pergi berdua ke laut untuk menjala ikan. Sesampainya di laut, Zunnun mulai berjalan ke dalam air laut untuk menebarkan jalanya, sedangkan putrinya yang masih kekanak-kanakan itu menunggunya di tepi pantai. Setelah beberapa lama kemudian, Zunnun menarik jalanya. Tampaklah seekor ikan yang cukup besar tertangkap di dalam jalanya. Zunnun merasa sangat gembira. Ia segera bermaksud melepaskan ikan tersebut dari jalanya dan disimpan di dalam wadah yang sudah disiapkan. Akan tetapi putrinya yang segera mengambil ikan itu dan melepaskannya kembali ke dalam air laut. Ikan itu pun berenang menuju ke tengah lautan. Melihat perbuatan putrinya itu, Zunnun menjadi terperangah. Beliau berkata, "Mengapa engkau membuang ikan hasil jerih payah kita itu?" Tanya Zunnun kepada putrinya dengan nada heran. "Aku menyaksikan ikan itu tengah menggerak-gerakkan mulutnya. Sesungguhnya ia sedang berzikir kepada Allah. Aku tidak mau memakan makhluk yang berzikir kepadanya," jawab putrinya yang masih lugu dan polos dengan nada santai. Zunnun terdiam. Ia menghela nafas seraya bergumam, "Apalagi yang harus kita lakukan?" Putri Zunnun memegang tangan ayahnya sambil berkata, "Bersabarlah ayah, kita sebaiknya berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberi kita rezeki berupa sesuatu yang tidak berzikir kepadanya." Alhasil Zunnun mengikuti saran putrinya. Mereka hanya duduk di tepi pantai tanpa menjala ikan lagi. Akan tetapi duduknya mereka saat itu bukan sekadar duduk seperti orang pada umumnya, melainkan sambil mengolah hati agar mereka pasrah kepada kehendak Allah. Mereka berdua memilih melaksanakan sholat di tepi pantai seraya berserah diri kepada Allah hingga sore hari. Tak ada sesuatu pun yang terjadi. Bahkan sampai dengan waktu Isya, tak ada sedikit makanan pun yang dapat mereka makan. Dalam kondisi perut yang tengah lapar itu, tiba-tiba turunlah sebuah baki dari langit yang berisi aneka makanan yang lezat. Bahkan bukan hanya saat itu saja, hidangan dari langit itu juga hadir di hadapan mereka ketika Zunnun dan putrinya sudah berada di rumah. Setiap malam ketika telah masuk waktu Isya, Zunnun selalu memperoleh hidangan dari langit yang sangat lezat. Selama 12 tahun, hidangan dari langit itu menjadi menu makan malam mereka secara terus-menerus. Sampai suatu ketika, putri Zunnun meninggal dunia. Malam harinya hidangan dari langit itu pun tak kunjung datang lagi. Melihat kejadian itu, tersadarlah Zunnun tentang keistimewaan putrinya. Selama 12 tahun itu, ia mengira bahwa Allah menurunkan hidangan dari langit itu adalah karena kekusyukannya dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi malam itu Zunnun menjadi paham dan sadar bahwa ternyata Allah menurunkan hidangan dari langit itu bukanlah karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah atas putrinya. Buktinya, setelah putrinya itu wafat, hidangan dari langit itu pun tak pernah turun lagi. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.